Surah Al-Falaq, surah ke-113 dalam Al-Quran, adalah bisikan ilahi, doa yang pendek namun penuh makna untuk perlindungan. Diturunkan di Mekah, surah ini menjadi bukti akan pertarungan abadi antara kebaikan dan kejahatan. Surah ini, bersama dengan surah An-Nas, dikenali sebagai Al-Mu'awwidhatain, dua surah untuk memohon perlindungan. Ayat-ayat ini bukan sekadar kata-kata, tetapi sumber ketenangan dan penghiburan bagi orang-orang yang beriman. Ia mengingatkan kita kepada Allah, yang Maha Penyayang, sentiasa ada untuk melindungi kita. Dengan membaca dan merenungkan surah Al-Falaq, kita mengakui kekuasaannya dan memohon perlindungannya. Surah ini dimulakan dengan nama Allah, Bismillahirrahmanirrahim, dengan nama Allah yang Maha Pemurah, lagi Maha Penyayang. Nama-nama ini, Ar-Rahman dan Ar-Rahim, berasal dari perkataan Arab untuk rahim, melambangkan rahmat dan kasih sayang Allah yang tidak terbatas kepada ciptaannya. Ia mengingatkan kita bahawa walaupun kita tersandung atau tersesat, keampunan dan kasih sayangnya sentiasa tersedia untuk kita. Dengan menyebut namanya, kita mengakui rahmatnya yang tidak terhingga dan memohon perlindungannya. Qul a'udzu birabbil falaq, katakanlah, aku berlindung kepada Tuhan yang menguasai subuh. Ayat ini memperkenalkan tema utama surah ini, mencari perlindungan kepada Allah. Perkataan falak merujuk kepada terbelahnya kegelapan di waktu subuh, melambangkan penciptaan, permulaan baru, dan kemenangan cahaya atas kegelapan. Dengan berlindung kepada Rabbil Falak, kita berlindung kepada Tuhan yang berkuasa atas segala ciptaan, menghubungi judahan dan tinggal kegelapan. Kita mengakui Dia sebagai sumber utama perlindungan dan petunjuk. Setiap ayat berikutnya dalam surah Al-Falaq mengenal pasti bahaya tertentu yang daripadanya kita memohon perlindungan Allah. Surah ini mengajarkan kita untuk mencari perlindungan dari segala bentuk kejahatan yang mungkin kita hadapi dalam kehidupan seharian. Min syarri ma khalaq, dari kejahatan makhluk yang diciptakannya. Ayat ini mengingatkan kita bahawa kejahatan boleh datang dari mana-mana makhluk ciptaan Allah, sama ada manusia, haiwan, atau fenomena alam. Kita memohon perlindungan dari segala bentuk kejahatan yang mungkin timbul dari ciptaannya. Ayat ini merangkumi semua bentuk kejahatan, baik yang terlihat maupun yang tidak terlihat, yang ada dalam ciptaan. Kejahatan ini boleh datang dalam bentuk fisikal atau spiritual, dan kita memohon perlindungan dari semua itu. Wa min syarri ghasikin idha waqab, dan dari kejahatan malam, apabila ia telah gelap gulita. Kegelapan malam seringkali dikaitkan dengan ketakutan dan ketidakpastian. Dalam kegelapan, kita mungkin merasa lebih rentan terhadap bahaya yang tidak kita lihat. Ini merujuk kepada kegelapan malam, yang seringkali boleh membawa ketakutan dan ketidakpastian. Kita memohon perlindungan dari segala bahaya yang mungkin bersembunyi dalam kegelapan, baik yang nyata maupun yang tidak nyata. Wa min syarrin nafathati fil uqad, dan dari kejahatan sihir yang meniup pada buhul-buhul. Quran Steplemat. Ayat ini merujuk kepada mereka yang mengamalkan ilmu hitam dan sihir, yang berusaha untuk mencelakakan orang lain melalui perbuatan jahat mereka. Sihir dan ilmu hitam adalah bentuk kejahatan yang sangat berbahaya, dan kita memohon perlindungan dari mereka yang mengamalkannya. Ayat ini merujuk kepada mereka yang mengamalkan ilmu hitam dan sihir, yang berusaha untuk mencelakakan orang lain melalui perbuatan jahat mereka. Sihir dan ilmu hitam adalah bentuk kejahatan yang sangat berbahaya, dan kita memohon perlindungan dari mereka yang mengamalkannya. Kita juga memohon agar Allah melindungi kita dari segala bentuk kejahatan yang tidak kita ketahui. Akhirnya, wa min syarri hasidin idha hasad, dan dari kejahatan pendengki bila ia dengki. Ayat ini menonjolkan sifat iri hati yang merosakkan dan bahaya yang boleh ditimbulkannya kepada orang lain. Iri hati adalah perasaan yang sangat merosakkan dan boleh membawa kepada tindakan yang jahat. Ini menonjolkan sifat iri hati yang merosakkan dan bahaya yang boleh ditimbulkannya kepada orang lain. Iri hati boleh menyebabkan seseorang melakukan perbuatan yang tidak baik terhadap orang lain. Kita memohon perlindungan dari sifat iri hati dan dari mereka yang mempunyai perasaan tersebut. Dengan memohon perlindungan Allah, kita berharap dapat dijauhkan dari segala bentuk kejahatan dan bahaya yang mungkin menimpa kita. Bahagian 5, Fenomena Falak,
tarian kosmik, penciptaan dan perlindungan. Perkataan falak mempunyai makna yang lebih mendalam daripada sekadar erti harfiahnya, yaitu subuh. Ia merujuk kepada perbuatan membelah, memecahkan, atau mencipta sesuatu dari tiada. Konsep ini tercermin di seluruh alam semesta, daripada terbelahnya biji benih ketika ia tumbuh, hingga ke keluasan kosmos. Sama seperti Allah membelah kegelapan malam dengan cahaya subuh, Dia sentiasa mencipta tetap alam semesta melalui proses fine perusan. Bahagian 6. Refleksi dalam alam. Ombak, pasang surut, dan ritme kehidupan. Konsep falak boleh diperhatikan dalam alam semula jadi di sekeliling kita. Fenomena alam ini mengingatkan kita bahawa kehidupan adalah interaksi yang berterusan antara dua kuasa yang bertentangan. Sama seperti Allah mendatangkan cahaya dari kegelapan, Dia juga mendatangkan kemudahan dari kesusahan, kegembiraan dari kesedihan. Dengan mengenali kitaran ini, kita boleh menemukan ketenangan dalam mengetahui bahawa walaupun dalam masa yang paling gelap, subuh yang baru sentiasa berada di ufuk. Bahagian 7. Mencari perlindungan dalam dunia moden, relevansi dan aplikasi. Dalam dunia yang serba pantas dan sering huru-hara ini, keperluan untuk perlindungan dan bimbingan adalah lebih penting daripada sebelumnya. Kehidupan moden membawa pelbagai cabaran yang tidak pernah kita hadapi sebelum ini. Dari tekanan kerja yang tidak berkesudahan, hingga kepada kebimbangan tentang masa depan, kita sering merasa terbeban. Surah Al-Falaq memberikan mesej harapan dan jaminan yang abadi. Ia mengingatkan kita bahawa walaupun dunia ini penuh dengan ketidakpastian, ada satu sumber ketenangan yang tidak pernah berubah. Cahaya harapan ini sentiasa ada untuk kita, memberikan kita kekuatan untuk menghadapi hari-hari yang sukar. Ia mengingatkan kita bahawa walaupun menghadapi cabaran zaman moden, daripada kebimbangan dan tekanan kepada pengaruh negatif era digital, perlindungan Allah sentiasa tersedia untuk kita. Dalam dunia yang dipenuhi dengan maklumat yang berlebihan dan gangguan yang tidak berkesudahan, kita sering lupa untuk mencari ketenangan dalam diri kita sendiri. Dengan berlindung kepada Allah, kita mengakui bahawa keamanan dan keselamatan sejati datang bukan dari sumber luaran, tetapi dari hubungan kita dengan Tuhan. Ini adalah pengajaran yang sangat penting dalam dunia yang sering menekankan kepentingan material dan kejayaan luaran. Kita boleh mengaplikasikan pengajaran surah Al-Falaq dengan sentiasa beringat akan fikiran dan tindakan kita, mencari perlindungan dalam mengingati Allah, dan berusaha untuk menjalani kehidupan yang bermakna. Dengan berbuat demikian, kita bukan sahaja melindungi diri kita daripada pengaruh negatif, tetapi juga membina asas yang kukuh untuk kehidupan yang lebih tenang dan bahagia. Ini adalah cara untuk mencari ketenangan dalam dunia yang seringkali kacau bilau. Bahagian 8. Kekuatan mengingat. Mengintegrasikan surah Al-Falaq dalam kehidupan seharian. Surah ini adalah salah satu surah yang paling kuat dan bermakna dalam Al-Quran, memberikan kita perlindungan dari segala kejahatan yang mungkin kita hadapi. Keindahan surah Al-Falaq terletak pada keringkasan dan kemudahannya. Ia adalah surah yang pendek tetapi penuh dengan makna yang mendalam, mengingatkan kita akan kuasa dan rahmat Allah yang melindungi kita dari segala bahaya. Ia adalah doa yang mudah dihafal dan dibaca sepanjang hari, sebagai peringatan berterusan akan perlindungan Allah. Dengan menghafal dan membaca surah ini, kita sentiasa mengingatkan diri kita tentang kehadiran Allah dalam hidup kita. Kita boleh mengintegrasikan surah ini ke dalam kehidupan seharian kita dengan membacanya pada waktu pagi dan petang sebelum tidur, dan bila-bila masa kita berasa cemas atau takut. Membaca surah ini pada waktu-waktu tersebut membantu kita memulakan dan mengakhiri hari dengan tenang. Dan bila-bila masa kita berasa cemas atau takut, surah ini memberikan kita ketenangan dan keyakinan bahawa Allah sentiasa bersama kita, melindungi kita dari segala kejahatan. Dengan menjadikan pembacaan surah Al-Falaq sebagai amalan biasa, kita mencipta perisai rohani di sekeliling diri kita. Memohon bimbingan dan perlindungan Allah dalam semua aspek kehidupan kita. Amalan ini membantu kita untuk sentiasa berada dalam keadaan tenang dan damai. Kita mencipta perisai rohani di sekeliling diri kita, memohon bimbingan dan perlindungan Allah dalam semua aspek kehidupan kita. Dengan cara ini, kita dapat menghadapi segala cabaran dan dugaan dengan lebih yakin dan tenang, memohon bimbingan dan perlindungan Allah dalam semua aspek kehidupan kita.
Kita juga boleh berkongsi surah yang indah ini dengan orang yang kita sayangi, mengajar mereka maknanya, dan menggalakkan mereka untuk mencari perlindungan dalam rahmat Allah yang tidak terhingga. Kita juga boleh berkongsi surah yang indah ini dengan orang yang kita sayangi, mengajar mereka maknanya, dan menggalakkan mereka untuk mencari perlindungan dalam rahmat Allah yang tidak terhingga. Dengan berkongsi surah ini, kita dapat memperkuat ikatan rohani dengan keluarga dan rakan-rakan kita, dan menggalakkan mereka untuk mencari perlindungan dalam rahmat Allah yang tidak terhingga. Dengan cara ini, kita semua dapat merasakan ketenangan dan perlindungan yang diberikan oleh Allah, menjadikan hidup kita lebih bermakna dan penuh dengan keberkatan. Bahagian 9. Kesimpulan, doa abadi untuk perlindungan abadi. Surah Al-Falaq adalah anugerah yang sangat berharga daripada Allah. Doa abadi untuk perlindungan abadi. Ia mengajar kita untuk menyedari sumber-sumber bahaya, baik fizikal maupun rohani, dan untuk mencari perlindungan kepada Tuhan yang berkuasa atas segala sesuatu. Dengan merenungkan ayat-ayatnya dan mengintegrasikan mesejnya ke dalam kehidupan seharian kita boleh menemui ketenangan, kekuatan, dan keimanan yang teguh dalam rahmat dan perlindungan Allah yang tidak terhingga. Semoga kata-kata surah ini menjadi peringatan berterusan akan kehadiran Allah dalam hidup kita, membimbing kita ke arah jalan yang damai, benar, dan selamat sejahtera abadi. Surat Al-Falaq, surat ke-11, 5 ayat rahasia nama Allah Ar-Rahmanir-Rahim, skrip Spihana Atansen. Katakan, aku berlindung kepada rahasia kara pemelihara gulungan. Dari kejahatan apa yang telah dia ciptakan, dan dari kejahatan malam ketika kelam, dan dari kejahatan yang meniup dalam ikatan, dan dari kejahatan orang yang dengki ketika ia dengki. Seraptatan katatan kecil surat Al-Falaq. Kata falako maknanya gulungan. Hal ini dikamuskan pada kisah Nabi Musa ketika air laut menggulung seperti ombak. Wahyukan kepada Musa bahwa pukullah laut itu dengan tongkatmu, maka tergulung, maka tiap pisahan seperti jurang yang dalam. Fenomena tergulung itu sampai sekarang dapat kita lihat di pantai, seperti ombak yang menggulung. Jadi kata falak di sini tidak bermakna terbelah seperti agar-agar dipotong, tetapi tergulung seperti ombak menggulung. Sesaat sebelum ombak menggulung ini kita bisa saksikan air di pantai tertarik, sehingga terlihat pasirnya. Jika dua ombak melakukan itu berhadapan, maka di antaranya akan terjadi daerah tidak berair. Dua gulungan berhadapan. Sisa fakta, gulungan ombak di pantai ini menyebabkan batu-batu terbentuk lewat gulungan. Itu sebab kita sulit mencari batu yang petak di pantai dan di sungai. Batu di pantai menggelinding setiap saat seperti batu di sungai menggelinding di bawah arus deras. Proses pembentukan batu ini mirip dengan proses pembentukan biji dan buah. Batu di sungai kebanyakan bulat. Itu sebab kebanyakan biji dan buah adalah bulat karena dasar pembentukannya digulung. Sesungguhnya Allah penggulung biji dan buah, mengeluarkan yang hidup dari yang mati, dan mengeluarkan yang mati dari yang hidup. Itu untuk kamu Allah, maka kemana kamu dipalingkan? Biji cabai sedang akan tumbuh, di khatulistiwa syubuh, tergulung secepat 70 km per jam, dan bumi melayang mengelilingi matahari secepat 60 kecepatan peluru, 10 km per detik. Sementara matahari mengelilingi bintang Vega secepat 70 km per jam. Fenomena itu disebut falak. Tidak matahari mengejar bulan dan tidak malam mendahului siang, karena setiap dalam falak mereka bergerak. Semua pergerakan mereka tidak petak-petak, tetapi mengikuti gulungan. Penggulung syubuh dan menjadikan malam untuk berdiam, dan matahari dan bulan untuk perhitungan. Itu takdir alim. Tidak matahari mengejar bulan dan tidak malam mendahului siang, karena setiap dalam falak mereka bergerak. Dia putarkan untuk kamu matahari dan bulan, dua yang tetap berjalan, dan dia putarkan untuk kamu malam dan siang. Kata sakhara ini dulu diartikan mudahkan, karena dihubungkan dengan laut dan burung. Orang dulu belum bisa melihat laut diputarkan dan ada burung berputar di langit. Adanya arus laut yang deras menunjukkan laut itu diputarkan, seperti disebut pada data ini. Dan dia putarkan untuk kamu malam dan siang, dan matahari dan bulan. Dan bintang-bintang dia putarkan dengan karakter perintahnya. Sesungguhnya di dalam itu ada ayat-ayat untuk kaum yang mengerti. Dan dia yang putarkan laut,
agar kamu makan darinya daging yang lembut. Dan kamu bisa keluarkan darinya perhiasan yang kamu bisa pakai dia, dan engkau lihat kapal berjalan padanya, dan agar kamu cari sebagian dari kelebihannya, dan agar kamu bersyukur. Kamus kata Sahkoro berarti, putarkan ini terdapat pada kisah Ad yang diputarkan kepada mereka angin shore-shore selama 7 malam 8 hari. Dan adapun Ad, maka dibinasakan dengan angin shore yang melampaui batas. Dia putarkan dia atas mereka 7 malam 8 hari. Maka engkau dapat lihat kaum itu padanya gugur mati seperti mereka batang kurma yang kosong tengahnya. Dengan bantuan satelit ruang angkasa, foto angin sekarang memang melihatkan putaran. Jadi ini adalah fakta dari kata Sakhoro yang berarti putarkan. Dan dia putarkan matahari dan bulan setiap berjalan kepada waktu yang ditentukan. Apa tidak mereka lihat kepada burung yang diputarkan di udara langit? Burung berputar. Jadi kata falako itu tergulung bukan terbelah seperti dikamuskan pada data. Maka kami wahyukan kepada Musa, bahwa pukullah laut itu dengan tongkatmu, maka tergulung, maka tiap pisahan seperti jurang yang dalam. Pada data ini, terdapat juga kamus kata azim yang bermakna dalam atau panjang atau lama. Itu baru kita sadari setelah menemukan Arsi Saba yang disebut oleh burung hudhud sebagai Arsyun Azim. Jika Arsyun Azim yang dikatakan hudhud itu kita balik, maka kerangkanya melihatkan kerangka jurang yang dalam. Jadi, makna Arsyun Azim itu adalah arsi yang menjulang tinggi. Itu sebab sampai sekarang kita berkurban, semangatnya dari kurban Ismail, karena kurban Ismail telah ditebus dengan sembelihan yang panjang, bukan dengan kambing yang besar. Dan kami tebus dia dengan sembelihan yang panjang, tipe 7 pumbud. Sehingga kalimat Adzabun Azim adalah bencana yang lama, dan Yaumin Azim adalah hari yang lama, bukan hari besar. Hari besar adalah hari libur. Jadi ketika ruku bacaan Subhana Rabbi Al-Azim, maknanya adalah Maha Penggerak Rabb secara panjang, seperti pergerakan bumi mengelilingi matahari detik, 60 bais kecepatan peluru senapan. Sedangkan waktu sujud, ucapan Subhana Rabbi Al-Ala adalah Maha Penggerak Rabb secara rinci, seperti gerakan di dalam atom, elektron mengelilingi proton atau gerakan di dalam inti sel. Dikoreksi di Mekkah, Senin, 30/4/2012. 8 Jumadil Akhir, pekan kelima. Jadi selain kita harus memahami Rabil Falak, pemelihara gulungan, kita harus mewaspadai kedengkian sekitar kita yang meniup di dalam ikatan. Fenomena menggulung itu dilihatkan juga oleh ikatan tali. Gulungan dalam ikatan tali Allah di dalam Al-Quran mengingatkan, Dia yang menciptakan sistem setiapnya dan menjadikan untuk kamu dari benda mengapung dan binatang ternak itu apa-apa yang bisa kamu kendarai. Agar kamu duduk dengan beres atas punggungnya. Kemudian kamu ingat jasa pemelihara kamu ketika kamu telah berada atasnya. Dan kamu katakan, Maha Penggerak yang putarkan ini untuk kami, dan tidak ada bagi kami untuk menguasainya. Dan sesungguhnya kepada pemelihara kamilah kami kembali.